Halo, hai Sobat Belajar dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran geografi. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari tentang aktivitas magma. Ya, sebelumnya sobat-sobat sudah belajar membaca dari media pembelajaran grafik ini, di video ini saya akan mencoba memberikan ringkasan dari materi yang sudah ada. Sebelum kita membahas apa itu aktivitas magma, kita harus tahu dulu apa sih itu magma. Magma adalah cairan silikat pijar yang terkandung di bawah lapisan kulit bumi. Magma itu sendiri berasal dari lapisan astenosfer yang merupakan salah satu lapisan penyusun struktur bumi. Apa bedanya magma, lava, dan lahar? Magma adalah cairan silikat pijar yang masih berada di dalam perut bumi. Sedangkan lava adalah cairan silikat pijar yang sudah bergerak mencapai permukaan bumi. Sedangkan lahar adalah ketika lava yang panas tersebut sudah berinteraksi, bercampur dengan material-material vulkanik lainnya. Nah, apa yang dimaksud dengan aktivitas magma? Aktivitas magma adalah pergerakan magma dari dasar bumi, dari dalam perut bumi, hingga mencapai ke permukaan bumi. Berdasarkan lokasinya, aktivitas magma terbagi menjadi dua, yaitu intrusi magma atau pergerakan magma di dalam permukaan bumi. Yang kedua adalah ekstrusi magma, ketika magma bergerak mencapai ke permukaan bumi. Apa saja bentukan hasil dari intrusi magma? Ada beberapa bentukan yang dihasilkan dari proses intrusi magma. Yang pertama, kita mengenal yang namanya batolit. Batolit adalah batuan beku yang proses pembekuannya jauh di dasar bumi, dekat dengan dapur magma. Yang kedua, ada yang disebut dengan lakolit. Lakolit adalah batuan hasil penyusupan magma di antara celah-celah lapisan kulit bumi yang berbentuk cembung seperti bakpao. Yang ketiga, ada yang namanya sil, yaitu batuan yang berbentuk tipis pipih memanjang akibat peresapan magma di antara celah-celah sempit lapisan batuan. Selanjutnya ada diatrema. Diatrema adalah batuan berbentuk seperti tiang yang terbentuk pada saluran utama jalur keluarnya magma. Biasanya terletak pada jalur antara kawah utama hingga ke dapur magma. Selanjutnya ada dik, gang, atau korok. Dik, gang, atau korok adalah saluran tempat keluarnya magma merupakan cabang dari diatrema. Selanjutnya ada apofisa yang merupakan bagian yang lebih kecil dari gang. Dan terakhir ada lapolit, yaitu batuan beku yang berbentuk cekung, kebalikan dari lakolit. Selanjutnya, apa hasil dari ekstrusi magma? Proses keluarnya magma ke permukaan bumi dibedakan menjadi beberapa jenis. Berdasarkan sifat letusannya, ekstrusi magma terbagi menjadi tiga, yaitu erupsi efusif, yaitu ketika magma keluar mencapai permukaan bumi berupa lelehan. Yang kedua, erupsi eksplosif, yaitu ketika magma keluar permukaan bumi disertai dengan letusan atau ledakan. Yang ketiga ada erupsi campuran, di mana erupsi efusif dan erupsi eksplosif secara bergantian terjadi. Berdasarkan tempat keluarnya magma, erupsi atau ekstrusi magma terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ekstrusi sentral, jika magma keluar melalui satu jalur utama. Yang kedua, itu ekstrusi linier, ketika magma keluar mencapai permukaan bumi melalui celah yang berbentuk memanjang. Yang ketiga, ekstrusi areal, yaitu ketika magma keluar mencapai permukaan bumi meliputi wilayah yang luas. Dari hasil ekstrusi magma tersebut akan membentuk tiga bentuk gunung berapi. Yang pertama, gunung api perisai merupakan gunung berapi yang rendah, di mana terbentuk akibat erupsi yang bersifat efusif. Yang kedua, gunung api mar atau gunung api yang memiliki kaldera atau kawah yang sangat besar, terbentuk akibat erupsi yang bersifat eksplosif. Yang ketiga, gunung api strato atau gunung api yang berbentuk kerucut. Gunung api strato ini terbentuk akibat erupsi campuran antara efusif dan eksplosif. Nah, yang terakhir, apa sih manfaat dari aktivitas magma ke permukaan bumi? Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama adalah abu vulkanik yang mengandung banyak mineral akan membantu tingkat kesuburan tanah. Yang kedua, letusan gunung berapi atau proses keluarnya magma akan menjadi sumber energi alternatif atau yang kita kenal dengan sumber energi panas bumi. Yang ketiga, barang tambang. Barang tambang yang dihasilkan dari proses ekstrusi magma ada beberapa jenis, contohnya belerang, batu apung, dan obsidian. Dan yang keempat, ekstrusi magma bisa dijadikan sebagai salah satu objek tujuan wisata, baik itu wisata kawah atau pemandian air panas. Sedangkan dampak negatif dari proses ekstrusi magma ada beberapa jenis. Yang pertama, aliran lava pada saat terjadi letusan itu memiliki suhu yang sangat tinggi dan bersifat merusak. Bisa merusak apapun yang ada di sekitar jalur keluarnya. Yang kedua, awan panas sangat berbahaya bagi manusia. Disertai dengan hujan abu, bisa mengganggu proses transportasi udara. Yang ketiga, gas beracun yang dikeluarkan pada saat ekstrusi magma, seperti CO2 dan SO2, itu sangat berbahaya bagi makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, ataupun kita manusia. Nah, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terus belajar tentang geografi, baca ulang materinya, dan kerjakan latihan soalnya. Geografi membumi.